Hai semuanya, kembali lagi bersamaku Sanua Library. Nah, kali ini aku akan bahas buku yang membuat BTS bisa membuat albumnya, yaitu adalah buku Map of the Soul. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kalau memang teman-teman seorang ARMY ataupun menyukai BTS, jadi beberapa lagu di album BTS yang ada, terkhususnya di lagu album Map of the Soul dari yang Persona ataupun yang Seven, itu dipengaruhi sekali oleh teori Jungian dari Carl Jung. Nah, dari buku inilah si BTS dan juga para kru-kru di baliknya itu ya membuat album Map of the Soul dari Persona hingga yang Map of the Soul 7. Lalu karena kalau menurut yang aku baca ya, buku Map of the Soul Introduction itu sebenarnya sesuatu yang sangat textbook sekali gitu. Dari yang textbook itu sebenarnya si Murray-Stein ini bikin yang versi-versi mininya untuk bisa dimengerti oleh banyak kalangan, terkhususnya orang-orang awam yang tidak begitu paham dengan yang namanya dunia psikologi, sehingga muncullah beberapa buku yang terkait dengan Map of the Soul an Introduction itu sendiri ya seperti ini. Dan sekarang buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Spring. Dan ya inilah bukunya, Map of the Soul 7, Persona, Shadow, and Ego dalam dunia BTS. Nah, sebelum aku masuk ke review dari buku ini, aku mau kasih spoiler alert dulu. Ya, aku takutnya aku mencoba untuk tidak spoiler ataupun spoiler tipis-tipis gitu kali ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya aku keceplosan, makanya di sini aku kasih tanda spoiler alert gitu ya. Seperti yang aku udah bilang di awal, buku Map of the Soul 7 ini memang isinya adalah kayak rangkuman dari ya apa sih Persona, Shadow, dan Ego dalam teori Jungian. Tapi diawali dengan, untuk di buku ini ya, diawali dengan hukuman BTS dan angka 7, lalu teori dari masing-masing lagu. Kan kalau teman-teman lihat kan sekarang sudah banyak orang yang berteori ya, ARMY banyak yang berteori di luar sana. Itu tidak salah kok. Dan ini sebenarnya teori dari sudut pandang si Murray-Stein. Baru di belakangnya itu masuk ke penjelasan dari masing-masing dunia di dalam Map of the Soul gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini udah banyak sebenarnya ngeliatin gambar-gambar ini di internet, teman-teman bisa cari. Di sini adalah struktur dari Persona, Shadow, dan Ego secara garis besar gitu. Nah, aku nggak akan bahas panjang lebar karena teman-teman silakan baca bukunya. Tapi intinya yang mau aku bagikan saat ini dari alur buku yang singkat ini gitu ya, dia membagikan apa sih persona itu, apa sih shadow itu, dan apa sih ego itu, dan itu semua muncul kan di dalam lagu BTS, dijadikan sebagai intro dan outro-nya gitu. Karena memang seperti mau menunjukkan bahwa ini loh 3 bagian besar yang ada dalam diri manusia, sehingga BTS kayak membagi 3 bagian besar yang ada dalam diri BTS. Jadi kalau teman-teman perhatiin di buku di album Map of the Soul 7, sebenarnya ini adalah album di mana BTS ingin membagikan diri dia dari awal mereka membuat album sampai dengan mereka ada di posisi saat ini. Kan kalau dulu ibaratnya seperti ingin menyajikan dan mengkampanyekan sesuatu buat para ARMY, buat para penggemarnya, buat para orang-orang yang mendengar lagunya, lakukan ini loh, itu loh, ini loh, itu loh. Tapi kali ini mereka ingin membeberkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka menemukan, bisa dibilang bagaimana mereka menemukan jati diri mereka sehingga dituang dalam bentuk lagu-lagu yang ada di dalam Map of the Soul gitu. Makanya mereka membagi sebenarnya dalam 3 bagian, Persona, Shadow, dan Ego. Kalau cek juga sebenarnya kan mereka udah keluar duluan ya dengan Map of the Soul Persona. Tadinya kan mereka mau bagi dengan 3 bagian itu albumnya, Persona, lalu ada Shadow, ada Ego. Tapi rupanya RM pernah menyebutkan gitu ya, kayaknya sayang mending jadi satu aja sekalian, sehingga dari Persona muncullah Map of the Soul 7 yang sebenarnya sudah masuk ke dalam semua bagian yang ada di buku ini gitu. Makanya lagunya kan berulang tuh dari yang Persona kemudian ke Map of the Soul 7, hanya tidak ada 2 lagu saja ya di Map of the Soul 7 itu gitu dari yang Persona. Nah, jadi kalau memang mau ngecek seluruh kerangka dari Map of the Soul 7, silahkan cek di album yang di Map of the Soul 7-nya. Tapi bukan berarti di 2 lagu yang tidak ada di Map of the Soul 7 itu tidak ada artinya ya, itu tetap ada artinya dan diulas juga di dalam buku ini.
Kemudian kalau misalnya teman-teman cek juga dari buku Map of the Soul Seven dan juga dari tracklist di Map of the Soul Seven itu sebenarnya sesuatu yang beruntutan gitu dari teori di Map of the Soul an Introduction yang dibuat oleh Murray Stein. Memang dibuat sangat berurutan, tapi dia nggak bahas secara teorinya ya. Kalau kita baca sebenarnya buku ini agak berat menurut aku ya, karena ya textbook sekali dengan dunia psikologi, tapi BTS bisa merangkainya menjadi jati diri mereka dari lagu pertama sampai lagu tracklist yang terakhir. Ada 19 kan ya tracklistnya? Iya, pokoknya tracklist yang mereka buat dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu sangat beruntut. Jadi tidak bisa dipisahkan dan memang bisa didengar secara acak, tapi kalau mau cari maknanya, kalau mau lihat maknanya, lagu itu harus didengar dan dipelajari secara beruntut. Seperti apa? Baca buku ini ya. Karena di buku ini udah jelas banget arti dari intro persona sampai dengan outro ego gitu, dan itu sangat berkaitan. Karena memang kalau mau lihat dari buku ini, memang yang pertama kali dipelajari adalah persona itu sendiri, kemudian shadow-nya yang terbentuk di dalam diri, lalu yang ketiga adalah egonya, yaitu dirinya sendiri. Makanya ya dibuat sangat runut oleh BTS dan para krunya, dan itu menurut aku hebat banget. Oke, aku akan begitu bahas banyak tentang isi buku ini, karena silakan teman-teman lihat sendiri. Ini yang penasaran dengan arti dari lagu-lagu BTS, cek buku ini, karena kelihatan banget semuanya. Aku jadi kayak merefleksikan ke diriku sendiri bagaimana aku mencari jati diri dari pertama kali. Aku pengen apa ya? Aku seorang apa sih? Aku pengen apa? Lalu apa aja yang muncul ketika aku pengen itu, dan pada akhirnya oh ya udah, aku membranding diriku seperti ini. Jadi ini sebenarnya kayak Map of the Soul Seven itu kayak kalian membranding diri kalian dan menjadi diri kalian sendiri gitu. Seperti halnya BTS yang membranding diri mereka sebagai seorang idol, tapi mereka tetap ingin menjadi diri sendiri, tetap ingin menjadi pribadi masing-masing, tetap ingin jadi RM, Suga, J-Hope, Jungkook, Jimin, V, Jin, dan kru-kru yang dibaliknya ya. Mereka tetap ingin jadi diri mereka sendiri, tapi mereka juga menunjukkan sisi bahwa mereka adalah idol. Aku ngomong santai aja lah ya, maksudnya kalau ada yang nggak paham, aku ngomongnya kecepatan, udah kayak bak seminar aja gitu ya. Silakan tanya di kolom komentar, boleh DM aku, cari aku di Instagram @sanaulibrary. Kita sama-sama fangirling bareng-bareng buku ini. Fangirling buku, iya dong, karena kan isinya juga sesuatu hal yang bisa didiskusikan gitu. Oke, saudara, apa sih yang aku sukain dari buku ini? Rating berapa sih yang aku kasih? Jujur aja aku tidak bisa kasih rating sempurna 5, karena bagi aku orang awam dan aku pecinta buku fiksi, apalagi buku fiksi fantasi, buku ini agak sulit dicerna. Aku belum baca yang tadi ya, aku belum baca buku utamanya yang An Introduction, yang sebenarnya dijadikan teori dari BTS membuat album ini. Debak banget loh ya, Aren, pemikirannya gitu. Tapi dia baca buku ini jujur aku agak, waduh, ini bahasanya berat juga ya gitu. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, karena aku langsung baca yang terjemahan. Bagiku sih terjemahannya udah oke lah ya, jadi kayaknya aku udah, kalau baca non fiksi itu aku agak suka menghindari baca bahasa Inggris karena takut pusing. Dan tapi baca ini juga sebenarnya sama-sama pusing. Cuman aku sangat mengapresiasi sekali bagaimana si Murray Stein menjabarkan teorinya terhadap lagu-lagu BTS ya. Bisa dilihat di sini aku banyak sekali post-it, lalu ada banyak sekali menandakan buku dengan highlighter. Itu artinya aku memang sangat menyukai bagian-bagian tersebut gitu, dan ya langsung mereflek, seperti yang tadi, dia langsung mereflek ke diri aku, sehingga aku kasih rating buku ini rating 4 gitu. Bisa tanya lagi karena ya jujur pas di bagian bukan liriknya itu agak sulit gitu. Kadang aku juga pas mikirin balik lagi ke liriknya tuh agak kurang connect ya. Cuman kalau mau memang aku harus kayak baca berulang-ulang, bandingin lagi liriknya lalu dengan si teorinya itu. Cuman kan kemarin aku baru baca 1 kali ya gitu. Ya itu makanya aku kasih bintang 4 ya, karena kita tidak bisa mencernanya langsung dalam sekali baca ya. Itu sih buat aku ya. Mungkin buat teman-teman yang lain beda kali pemahamannya. Ya bisa dibilang ini versi lebih mudahnya lah dari buku yang Introduction itu. Yang aku suka dan aku
yang tidak suka ya tadi bagian yang tadi. Terus yang aku sukain lagi, cover terjemahannya cakep banget dong. Ini nggak kelihatan kayak buku seorang lagi mau bahas tentang BTS gitu, nggak kelihatan kan. Cantik banget tuh, warnanya ungu, dan di dalam ini menggambarkan teori yang ada di buku ini gitu. Ada topeng, ada jam, ada bayangan, ada angsa, ada beruang gitu. Memang teori yang ada dalam buku ini dan yang ada di lagu-lagunya BTS kayak angsa hitam, ada Black Swan gitu kan, topeng, persona, ada gambar jam waker gitu ya, ada zero o'clock kan di lagu ini, di album ini gitu, ada jamefu gitu ya, melambangkan tentang pergerakan waktu. Intinya walaupun berat, ini sebenarnya buat aku kayak must have books yang harus dibaca, terkhususnya para ARMY ya yang suka banget dengan teorinya BTS, karena bukan hanya kalian mengetahui arti dari lagu itu, enggak, ini bisa dibilang kayak mengenali diri kalian terlebih dahulu. Yang aku pahami gini, BTS kan sebelum-sebelumnya selalu mengeluarkan album tentang love yourself, campaign mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri? Yang adalah dengan mengenali diri sendiri. Diri kita tuh kayak apa sih? Nah, ini loh yang dibahas di album Love of the Soul dan di buku itu, di buku ini. Kalaupun ngerasa berat banget, punya aja dulu. Punya aja dulu. Suatu saat pengen baca-baca lagi teorinya, ya udah gitu. Kalau merasa sulit, ya udah gitu, tinggal baca aja bagian teori yang di depannya, itu bagus banget kok gitu. Wah, itu waktu baca tuh aku langsung ya, oh iya ya kan teori lagunya gini, oh iya ya kan lirik lagunya gini, jadi langsung oh iya. Dan bukan berarti kita nggak punya pemahaman masing-masing ya, kita masing-masing di sini bisa punya pemahaman sendiri-sendiri, tapi minimal dengan buku ini, dengan lirik yang dibahas di buku ini, kita jadi tahu lebih banyak tentang dunia BTS, terutama di album yang Night of the Soul Seven. Nah, kalian sendiri apakah ada yang sudah pernah membaca buku ini? Kalau misalnya belum, terus dah langsung cari bukunya, karena nggak bakal rugi yang seperti aku bilang. Dan kalau yang sudah, coba dong menurut kalian buku ini tuh layak diberikan rating berapa dan kenapa? Taruh di kolom komentar ya. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.